tuh ngobrol sama teman-teman media bukan sebagai tantri kota. Mungkin kalau sebagai tantri kota aku bisa didampingi sama kuasa hukum ya, tapi karena ini aku mau mencoba sebagai manusia biasa gitu, sebagai ibu pekerja, sebagai orang yang saat ini merasa dirugikan sama satu pihak, mencoba untuk menceritakan bagaimana akhirnya bisa terjadi kerugian yang sedang aku alami dengan korban-korban yang lain. Aku tuh sebenarnya paling nggak mau, ini bukan aku banget gitu bisa cerita hal-hal yang memang bukan ngomongin soal karya gitu kan, ramainya malah tentang masalah seperti ini, tapi sedikit kurang nyaman untuk menceritakan hal ini sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku tidak ceritakan, kemungkinan besar akan makin banyak banget korban-korban selanjutnya gitu. Terus di sini juga ternyata korban-korban yang memang orang-orang yang dirugikan sama kasus ini tuh banyak banget, dan salah satu ini kan memang teman-teman kita sendiri. Kalau aku nggak ngomong, banyak teman-temanku yang menjadi korban karena mengalami kejadian yang sama ya? iya, itu mengalami kejadian sama. Tapi teman-temanku ini tuh mereka korban-korban yang jadi salah satu teman kita ini, dia tuh mengeluarkan uang cukup besar untuk bisa berobat gitu, berobat karena kanker. Jadi kalau misalkan aku nggak speak up, nggak melakukan postingan, nggak ngebeberin postingan itu dan ngasih lihat muka si orang tersebut gitu, itu kayaknya khawatirnya malah jadi nggak rame apa sih yang Ya kita lagi nyari lah ya. kita ini lagi nyari lah gitu. Aku tuh bingung lah, intinya aku tuh bingung gitu. Kenapa memang baru sekarang 8 kali 24 jam kan? Kemarin aku masih mencari-cari gimana aku ngomongnya gitu. Karena satu nih orang yang merugikan ini juga salah satu temanku gitu. Ini bener nggak sih? Masih pertanyaan tuh sampai detik ini masih kayak gitu. Ini bener nggak sih? Orang ini bener nggak sih nipu? Ini bener nggak sih, orang kemana segala macam? Tapi ya sekarang kita bulat dengan teman-teman yang korban yang lain. Kita harus fight. Ada berapa korban teh? Total teman kita jadi komunitas ibu ini awalnya gini, aku ceritain ya. Kita tuh temenan dari komunitas ibu sekolah yang memang aku kenal sama dia dari zaman anakku yang pertama TK, which is sudah hampir 4 tahun, hampir 5 tahun lah, 5 tahun temenan. Terus semua terlihat baik-baik saja, layaknya seorang teman. Kita bisa sempat liburan kemana bareng-bareng gitu, keluarga. Terus habis itu liburan perempuan doang ke luar gitu. Terus akhirnya tahun 2025 kita tahu dia kerja, dia punya posisi yang oke banget di pekerjaannya, sebagai sales, dan dia menawarkan sebuah produk, lo mau beli nggak produk gue gitu, gue butuh bantuan. Awalnya gue butuh bantuan, invest deh gitu, biar gue tuh stabil di posisi pekerjaannya. Karena memang kita basicnya temen dan nggak yang ngelihat yang gimana dan kita tahu banget gitu, dia punya anak, dia seorang ibu yang memang single mother, backgroundnya itu dia pengen bantu gitu kan. Terus selama setahun semuanya baik-baik aja gitu, semua teman-temanku yang di komunitas ini juga semuanya baik-baik aja, terlihat pokoknya sangat lama ya prosesnya ya, sampai kita akhirnya oh ya bener kok ini gitu, investasi ini tuh bener gitu. Membangun kepercayaan itu cukup lama gitu. Aku tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak mau menggabungkan antara teman sama bisnis, tapi memang karena dia jago banget psikologis, jago banget menangkap psikologi semua teman-temannya gitu, dan jago banget mengecap, meyakinkan semua teman-temannya kalau dia tuh adalah orang yang butuh dibantu, dan dia pengen ngebantu gitu, tanda kutip, karena temanku yang satunya lagi yang terkena itu adalah orang yang memang butuh bantuan biaya pengobatan untuk kanker. Jadi ya itu sih yang bikin kita akhirnya trust. Nah terakhir itu tanggal 18 aku sempat hampir mau stop kan, karena udahlah nanti aja gitu, aku butuh spend budget untuk anak-anakku masuk sekolah dan lain-lain gitu. Tapi dia
kembali lagi dia berhasil banget meyakinkan dia butuh untuk anak-anaknya juga buat sekolah. Jadi ya udahlah, masukin lah 18, masukin lagi tanggal 19. Di tanggal 19 itu habis transfer, sorenya hilang. Aku masih kayak enggak, mungkin dia liburan, mungkin dia masih husnuzon aja, masih yang mikir enggak, tapi kok 1 kali 24 jam nggak ada kabar sama sekali, 2 kali 24 jam nggak ada kabar sama sekali. Pas didatangin Instagram semua dihapus, sosial media dan lain-lain, terus didatangin ke rumah dia, ternyata itu adalah rumah orang tuanya, dan orang tuanya juga, dan banyak banget korban-korban yang nggak aku kenal. Mereka meminta haknya, dan orang tuanya sampai angkat tangan, terserah deh, kita nggak ikut campur, terserah mau diapain. Nah, dengan kalimat terserah mau diapain itu yang menguatkan aku untuk oke, kayaknya gue harus mau tidak mau mencari, dan juga gimana caranya. Kuasaku adalah lewat sosial media gitu. Aku akhirnya posting di situ untuk masih mencari itikat baik dari dia gitu. Tapi kan sampai detik ini di 8 kali 24 jam tidak muncul sama sekali. Tapi dari Kak Tami atau Mas Anda udah tahu nggak nyari si orang tersebut? Sejauh mana berusahanya? Semuanya udah, dari semua keluarganya, dari ya banyak banget yang bantuin ya, dari orang-orang lewat sosial media bantuin lewat jalur mana gitu. Cuman memang ternyata kan tidak semudah itu gitu menemukan orang ini nih. Dan aku yang kagetnya ternyata dia sudah melakukan hal ini, ada beberapa orang yang memang masuk ke DM aku yang cerita dari 2017 tapi dengan skema yang berbeda. Jadi memang ternyata ya kamu pemain gitu. Itu yang bikin aku kayak kecewa banget. Ini aku bukan ngomongin masalah aku kecewa kondisi ini nominalnya hilang, tapi lebih bener-bener yang bikin aku kecewa banget, kok tega sih gitu doang. Menyalahartikan sebuah kepercayaan dalam sebuah pertemanan tuh buat aku tuh kayak yang wow, kok tega banget gitu. Itu yang bikin aku sampai detik ini kayak masih nggak jejak kaki, nggak yang lu tuh lagi dikhianatin kan, sampai suamiku bilang kamu tuh lagi dikhianati, percaya deh kamu lagi digini gitu. Oh iya, oke, kayak gue harus jalurnya lebih kencang lagi. Atau ada rencana bikin laporan atau seperti apa ke depannya? Karena yang korbannya banyak, jadi kita memang lagi mengatur seperti apa ke depannya. Aku nggak bisa gerak sendiri karena ini kan menyangkut banyak orang juga. So far memang akan ada langkah ke sana. Kita juga lagi diskusi sama kuasa hukum dan lain-lain. Jadi ya mohon doanya banget buat semua yang nonton. Kan banyak yang bilang, kenapa harus investasi ya? Kalau misalkan boleh ditanya, kenapa gue harus ketemu sama dia? Kalau semuanya kenapa harus begini? Tapi yang namanya sebuah, aku pelajaran buat aku pribadi sih, yang namanya apes mah, ya apes aja gitu ya. Jadi ya kita udah usaha sebaik mungkin bagaimana caranya investasi bla bla bla, tapi karena backgroundnya kita adalah orang yang tidak enakan, dan kayaknya buat kedepannya juga aku harus mulai saklek lagi untuk hey Tantri, lu nggak boleh gak enakan sama orang gitu. Ya, kadang kasus penipuan itu kerugiannya nggak cuma material ya, yang kerugiannya banyak hal ya, yang tidak terekspos adalah dampak dari itu korbannya itu ya kepercayaan. Setelah itu ada rasa, bahkan dia aja ngerasa bahwa aku merasa bersalah. Oh enggak dong, nggak bisa gitu. Ada hal yang bahkan kita berdua itu sangat berhati-hati untuk bisnis temen dan segala macam, sangat berhati-hati. Tapi karena justru dari awal itu dibangun dengan percaya. Ada orang yang bilang, kok bisa sih? Bahkan kalau dipertanyakan adalah kayaknya kita nggak mungkin deh kena gitu. Tapi ternyata setiap orang juga punya kesempatan untuk itu. Untuk itulah makanya kita hadir untuk ngobrol, dan mungkin suara kita akan didengar ketika orang yang menonton ini akan berbisnis sesuatu untuk memverifikasi, untuk detail, karena kalau dari awal pasti ada masalah ya kita nggak akan masuk. Justru karena sesuatu itu dibangunnya lewat pelan-pelan kepercayaan, nah itu ya. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan nusuk punggung kita dari belakang. Selalu begitu dalam hidup kan. Itu jadi pelajaran kita. Tapi nanti pun juga ngalamin kerugian secara psikis lah, pertemanan dia juga mulai sangat berhati-hati untuk mundur dulu, untuk jejak dulu, untuk makanya dia perlu waktu itu. Ada trauma berarti? Satu. Kerugian materialnya berapa kemarin? Kerugian material yang kalau misalkan dikalkulasi lah sama korban yang aku kenal aja, itu
itu kurang lebih sampai di angka 10 m kurang lah, kurang total ya. Ini aku lurusin lagi, mungkin ada juga narasi yang terbentuk kalau misalnya itu dalam waktu 10 m. Wow, banyak banget buat gue, amin. Tapi itu enggak, itu memang total kerugian dari banyaknya korban yang aku kenal. Aku nggak tahu di luar korban yang aku kenal itu mungkin bisa lebih gitu. Tapi ya total kemarin sempat ngobrol-ngobrol benar kalkulasi hampir 10 m, mungkin bisa dibilang 9,7 something. Itu dia dari pemain dari 2017 ya teh? Enggak, itu dari 2025. 1 tahun ini. 1 tahun ini sampai detik yang kemarin itu totalnya segitu. Keren ya. Keren. Dari karena dia buat postingan itu total berapa orang mungkin? Ada sampai puluhan orang yang kena, yang punya nasib yang sama. Puluhan yang paling menyedihkan buat aku dan aku tergerak banget untuk ngomong tuh jadi temenku ini yang dia harus berobat cancer, harusnya kemarin tanggal 26 berangkat karena dijanjikan profit dari benefit ini kan. Terus jadi tuh di pengobatan cancer tuh udah lama banget gitu. Itu gak cocok obatnya. Nah pas kemarin ini karena ada angin segar dari investasi ini kan dia kayak ngerasa gue harus cari pengobatan yang paling bagus gitu. Akhirnya dia mau berobat segala macam, tinggal 3 kali kemo lagi gitu. Tapi ternyata harus berhenti di sini, dia malah makin stres. Dia cuma bilang gini, Bang, dan gini, uang yang lumayan banget dia masukin di investasi ini tuh hampir bisa dibilang nih uang yang paling besar karena bukan uang dia. Jadi dia dijadiin agent sama si PN buat cari investor lain. Which is angka itu tuh bukan angka uang dia sendiri gitu. Jadi segitu bebannya gitu. Terus makanya yang bikin aku kayak ya ampun, dia sampai ngomong ini jalan ke depan nih pilihannya antara gue meninggal atau memang gue di penjara karena gue harus bertanggung jawab sama yang investor itu gitu. Ya semua orang punya ini ya masing-masing ya, cuman aku sebagai temen bisa bantunya cuman dari sisi ini gitu. Gimana caranya buat ke depan, harapanku adalah ketika orang mau investasi dengan nama itu Google gitu, kelihatan orang ini nggak layak buat diajak investasi. Kata Andre sempat minta konfirmasi juga, katanya berpengaruh pada tabungan anak juga. Ya itulah mbak, ya namanya kita kan kalau ada aku kerja, gimana caranya berhemat sehemat mungkin untuk melakukan aku kerja sama suamiku dua-duanya di industri musik gitu, dimana kita nggak ada uang pensiun kan. Jadi pas lagi kerja saat ini lagi produktif ya sebisa mungkin disimpan uangnya untuk berbagai macam investasi. Ya salah satunya ini yang memang ada uang lebih yang memang sekiranya bisa kita puter untuk pada itu, dan salah satu dana tabungan pendidikan anak-anak juga yang bikin kita jadi kayak wah tega banget. Jadi ya puluhan tahun kerja terus harus percaya sama ternyata teman yang nusuk dari belakang, rasanya masih nggak percaya aja. Itu ya salah satu. Tapi sempat curiga nggak sih kakak dari kakak bilang kan orangnya nggak bisa banget nih ya ngeyakinin orang lain kan, tapi kakak sempat ada naruh curiga nggak sih? Iya, terakhir ini aja, terakhir yang awal-awal nggak sama sekali, tapi terakhir ini yang memang mulai gelagatnya tuh kayak pencairannya bisa mundur ini, makanya aku langsung kayaknya gue selesaiin dulu deh, lo nggak usah nawarin. Jadi ternyata aku baru setiap kali aku dapat pencairan tuh dia selalu nawarin satu hal, kontrak baru. Jadi aku cair aku masukin. Nah aku bingung sama cash flow, kok aneh ya, duit gue kok segini aja ya, aku malah hilang terus ya. Makanya sempat stop dulu tuh, gue nggak mau lagi ya, lo balikin dulu duit gue. Terus sampai at the end yang sudah selesai, hampir selesai karena masih ada 2 dari SPK-nya ada. Itu dia tahu nih lengah banget waktu pas lagi kita curhat-curhatan emak-emak yang gue lagi butuh
butuh ini nih karena ntar bulan Juli si anakku ada acara di kota ini dan ini pesawat lagi mahal, bla bla, curhat-curhatan kayak gitu. Ya udah nih ada nih cairnya lebih cepat karena memang sebelumnya baik-baik saja, jadinya ya udah deh boleh deh gue masukin. Nah terus besokannya ada lagi nih lebih deket short term lagi nih, bukan long term gitu. Dia tetap jual produk ya. Oh lebih cepat cairannya, ya udah deh boleh deh. Ya ternyata dibawa kabur. Berarti ini geraknya sendiri bukan atas perusahaan kayak gitu ya? Kami dalam. Sedang kita dalamin sebenarnya ini pergerakannya seperti apa. Ada rasa trauma nggak sih Kak untuk pertemanannya? Ya itu tadi kan bilang bahwa dampaknya banget Mbak. dampaknya kan kadang kerugian itu nggak cuma material. Coba tanya, itu kolom komentar isinya orang pada curhat bahwa orang hasil ditipu. Kadang nipu itu justru bukan orang-orang asing, malah justru orang yang membangun kepercayaan dari awal gitu. Ini pelajaran lah buat banyak orang ya. Pelajaran, makanya kita berani share ini karena ini sesuatu yang buruk di hidup kita, mungkin manfaat buat orang lain, nggak apa-apa gitu. Jadi ya harus dilalui gitu. Ya aku nyesel tahu gitu, aku udah tahu gitu. Kalau hidup kita tahu gitu ya kita nggak akan belajar gitu, ya nggak apa-apa. Artinya ya kita tadi kerugian banyak banget orang-orang yang saya trauma kak, sama kak, oleh keluarga, oleh saudara gitu. Uang itu nggak kenal darah memang. Gitu lah. Itulah yang kadang harus kita, bahkan tentang warisan, bahkan tentang apapun ya itu harus jelas. Itu pelajaran penting buat kita. Cara menguatkan Mbak Tantri gimana Mas Andre? Menguatkan Mbak Tantri, menguatkannya. Menguatkan, kamu kuat ya? Enggak lah, kita pasangan itu kalau pasangan saling menyalahkan, ini salahmu, ini salahku, berhenti kita, putus kita, cerai kita. Gitu. Ya mau nggak mau kita tetap harus, ya sudah ini udah terjadi. Saya mengizinkan kami marah, kami mengizinkan diri kami marah, tapi jangan sampai marahnya ini merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena emosional pun juga nggak akan nyelesain masalah. Solusinya apa berikutnya? Nah, ini pelajaran buat kita tumbuh untuk ngapain setelah ini. Kita apa nih? Oke, pelajari. Dan banyak pelajaran hidup yang nggak ada di buku gitu. Nggak ada di buku pelajaran yang orang bisa direnda pakai kepercayaan, pakai kita tadi tanya akan, kok dari awal nggak curiga gitu ya. Kalau dari awal curiga pasti nggak akan masuk. Kak Tantri tadi 10 itu akumulasi dari sekian korban ya. Untuk kakak pribadi sendiri maaf berapa kak? Adalah Mbak. Sampai MM atau ratusan? Kalau kita bahas angkanya nanti yang fokus adalah berita tentang angka dan bukan dampaknya. Indonesia kan gitu kan nanti kalau kita tentang angka yang dibahas tentang angkanya dapat dari mana apa gitu. Padahal sebenarnya dampaknya dari kasus penipuan itu lebih besar daripada sekedar angka gitu. Itu yang perlu suarakan bahwa dampak psikologis, dampak setelah ini. Gitu. Kalau orang tersebut tiba-tiba aja muncul terus minta maaf, Kak, dimaafin atau gimana nih? Kalau secara manusia ya, aku mencoba untuk memaafkan pasti iya, tapi kan tetap harus ada dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang dia sudah lakukan pasti ada konsekuensinya gitu. Kalau secara manusia mah ya mungkin gampang ya berucap maaf gitu. Tapi ya bentuk rasa tanggung jawabnya yang bisa kita butuhkan gitu kan. Mungkin aku nggak akan membahas ini ngomongin korban yang lain ya. Kalau aku pribadi mungkin ya bentuk tanggung jawabnya dulu deh. Makanya aku dari kemarin cuman posting di sosial media untuk mencari, aku pengen tahu ini baiknya sejauh apa gitu. Tapi ternyata kan memang belum muncul gitu. Jadi memang harus ada langkah selanjutnya yang nggak bisa ditolerir lagi. Aku sih masih memandang dia sama anak-anaknya ya, cuman ternyata sampai detik ini dia tidak memandang anak-anak kami. Jadi ya aku udah akhirnya nutup mata untuk ayo bertanggung jawabnya di langkah yang lain. Kondisi kesehatan kakak saat ada ujian ini gimana, bisa tidur? Ya sudah terdengar bindeng kan ya. Ya masalahnya ya pastilah gitu. Pasti kan kita kayak psikologis kita pasti tegang. Psikologis yang tadi saya bilang ini bener nggak. Sampai detik ini pun saya masih kayak bukan denial tapi lebih kayak masih nggak percaya gitu. Kok bisa sih dia sampai setega itu? Cuman ya ternyata pada kenyataannya memang ya bisa dibilang dengan tidak hadirnya dia dan saya sudah blast di sosial media gitu. Pilihannya antara dua gitu, antara dia memang amit ya misalnya dia memang kecelakaan dan nggak tahu kemana, atau yang kedua memang dia benar-benar kabur gitu. Karena ini memang masya Allah banget itu, saya dapat bantuan luar biasa banget dari teman-teman media yang saya posting di story, dari teman-teman
teman-teman influencer, semua teman-teman aku yang bantu untuk blasting di sosial media dan sampai kemarin rame banget dengan sukarela gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya alhamdulillah dibantu, tapi ternyata memang tidak muncul juga gitu. Jadi ya memang aku meyakini saat ini ya gue bener-bener kayaknya ditipu. Jadi ya aku sama teman-teman yang lain juga pasti akan melangkah ke jalur yang lebih jelas lagi. Mungkin langkah hukum segera ditempuh saat ini. Sedang proses ke sana. Ya balik lagi karena korbannya banyak, jadi aku mungkin harus menyatukan suara dan langkah-langkah yang tepat. Aku nggak mau busa-busu karena ini kita ngomongin banyak hal, apalagi nanti masuk ke hukum dan lain-lain, itu sudah banyak banget plot-plot yang harus dijalani. Jadi ya kita lagi diskusi itu semua. Belum ada titik terang nih. Ini masih gelap sih kayaknya. Nggak tuh berarti dia tuh kabur sama anaknya 1-2. Ya, diduga seperti itu karena nomor telepon, sosial media dia sampai ke anak-anaknya juga hilang, jadi kita tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan. Langsung live group di hari itu Langsung juga. live group di hari itu. Bahkan kita tahunya dari korban-korban yang lain gitu. Mereka ngalamin kepanikan. Kita lagi pada saat event gitu. Apa ini doang. Kita tahu dari situ. Dan kita masih untuk tahu dulu, nggak kok coba gitu. Besok, wah iya hilang semua gitu. Oh dengan terstruktur untuk apa ngilangin jejak. Kalau mungkin berlibur kayaknya nggak mungkin ngapus sosial media segitunya, semua dihapus, nomor live group semuanya, bahkan keluar dari kantornya segala macam. Itu kayaknya enggak. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, kali aja orangnya nonton nih. Hai kamu. Kak, maaf dah Kak. Itu berarti hitungannya dia jaringan nggak sih? Berarti dia nggak sendiri berarti? Kayaknya apa gimana? Menurut Ini aku jawabnya kayak Panji Pragiwaksono. Menurut keyakinan saya, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti lah, saya nggak mau tembak mana-mana ya. Saya mau bujur panah saya tuh udah cuma sama si Poppy Novitasari. Saya harus sebut namanya karena saya pengen semua orang ke depannya, kalaupun memang orang ini nggak ketemu misalnya, ataupun memang tidak lanjut ke jalur hukum, tapi minimal namanya tertera dimanapun untuk tidak lagi ada korban selanjutnya ke depan. Itu niat saya di sini cuman pengen ngebantu diri saya, merilis diri saya dan membantu semua para korban untuk menemukan titik terang dari hal yang dirugikan seperti ini. Dan juga doa saya, kalaupun memang benar kamu adalah penipu, kamu tidak lagi mendapati korban-korban selanjutnya yang mungkin jauh lebih besar dari kerugian yang hari ini. Oke.